Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan materi kita, yakni mata pelajaran akhlak menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banat. Teman-teman santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang al-akhlaqu, yakni pada poin 1 dan poin kedua. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang ketiga, yakni kita masih dalam pembahasan al-akhlaqu atau akhlak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita, lalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatakhallaqi min hini sighriki, maka hendaklah kamu berakhlak min hini sighriki, sejak masa kecilmu, bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak yang mulia, wa mahasinil adabi, dan adab yang terpuji, litan syai alaiha, agar engkau hidup dengannya, wa tata'awwadiha fi kibariki, dan engkau terbiasa dengannya, yakni dengan akhlak yang mulia dan adab yang terpuji tadi, fi kibariki, pada waktu besarmu atau pada masa dewasamu nanti. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan atau mempraktikkan akhlak yang mulia, adab yang terpuji sejak masa kecil kita, sehingga adab yang mulia ini, akhlak yang terpuji ini menjadi watak kita sejak kecil kita, lalu menjadi kebiasaan kita pada waktu dewasa dan besar kita. Kama qala hakimun, sebagaimana seorang hakim berkata atau seorang pepatah berkata, seorang bijak berkata, man syabba ala syai'in syaba alaih, barang siapa yang membiasakan diri terhadap sesuatu, syaba alaih, maka dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Artinya jika sejak masa kecil kita sudah terbiasa berakhlak, bertutur sapa, bertingkah laku dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, maka sampai kita dewasa nanti, sampai kita tua nanti, kita akan terbiasa dengan hal itu, dengan akhlak yang terpuji itu. Maka sebaliknya, jika sejak masa kecil kita sudah terbiasa dengan akhlak yang tercela, maka hati-hati ketika nanti masa dewasa atau masa tua kita nanti akan terbiasa dengan akhlak yang tercela itu. Na'udzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Walakin la budda, namun seharusnya antukallifi, kalian memaksakan diri atau membiasakan diri, nafsaki alaiha awalan, dengannya sejak awal. Artinya kalian harus membiasakan, bahkan memaksakan diri, kita harus memaksakan diri berakhlak dengan akhlak yang baik sejak awal atau sejak masa kecil kita, hatta tasirul akhlaqul hasanatu, sehingga
tasirul akhlaqul hasanatu, akhlak yang terpuji tasiro menjadi tabi'atan sabitatan, menjadi kebiasaan ataupun menjadi watak dasar fi nafsika, pada diri kamu, pada dirimu. Sehingga ketika akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji itu sudah terbiasa kita laksanakan sejak dini, sejak masa kecil kita, maka akhlak yang terpuji itu akan menjadi watak dasar kita, yang akan membesarkan kita, yang akan menjadikan kita dewasa nantinya. Ya, sehingga pada masa besar kita, masa dewasa kita, masa tua kita, akhlak yang terpuji itu menjadi watak dasar kita. Watak dasar kita karena kita sudah terbiasa melaksanakannya sejak masa kecil kita. Wa amma idza kabirti, dan adapun ketika kalian besar atau ketika kalian dewasa, wa qad ta'awwadatil akhlaqul fasidata, kamu membiasakan berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang rusak, faminas sa'bi jiddan, maka akan sulit sekali tahdzibuki wa islahuki, akan sulit sekali diperbaiki. Maka ketika akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk itu sudah menjadi kebiasaan kita sejak masa kecil kita, maka ketika kita dewasa nanti atau ketika kita sudah masuk dalam usia tua nanti, akan sulit sekali untuk memperbaiki itu. Karena akhlak yang tercela itu, akhlak yang buruk itu sudah menjadi kebiasaan dan watak kita sejak masa kecil kita. Maka dari itu kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk membiasakan diri dengan akhlak yang terpuji sejak masa kecil kita, sehingga akhlak yang terpuji itu akan menjadi watak dasar kita sampai kita tua nanti. Wa qad la yata'anna dzalika aslan, dan kadangkala itu sangat sulit untuk diwujudkan. Artinya maksudnya untuk memperbaiki akhlak yang sudah buruk sejak kecil itu, ketika kita sudah dewasa nanti akan sulit kita lakukan, akan sulit kita perbaiki lagi. Karena akhlak yang buruk itu sudah menjadi watak dasar, maka akan sulit sekali diperbaiki di masa tua nanti. Kama qala syairu, sebagaimana dalam sebuah syair dikatakan, sebagaimana seorang penyair berkata, qad yanfa'ul adabul awlada fi sigharin, kadangkala adab itu bermanfaat bagi anak-anak pada masa kecilnya. Walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu, tetapi sesudah itu tidaklah bermanfaat adab itu baginya. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat, sesungguhnya ranting yang lunak akan lurus jika meluruskannya. Wala yalinu walau qawwamtahul khashabu, dan tidaklah kayu menjadi lunak walaupun kau meluruskannya. Jadi ini syair yang mungkin sering kita dengar. Jadi akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji, jika kita membiasakan diri sejak masa kecil kita, maka itu akan menjadi watak dasar kita sampai kita tua nanti. Begitupun dengan sebaliknya akhlak yang tercela. Jadi diumpamakan sangat mudah sekali membangun watak itu sejak masa kecil. Kita harus membangun watak, membiasakan akhlak yang baik itu menjadi watak dasar kita sejak masa kecil kita. Karena umpamanya ranting kayu yang lunak itu, yang masih muda, lebih gampang diluruskan. Jadi pada masa kecil kita harus membiasakan diri berakhlak dengan akhlak yang terpuji.
maka ketika masa tua nanti itu akan terbiasa dan menjadi watak dasar kita, watak bawaan kita. Maka sebaliknya akan sulit ketika masa kecil kita kita sudah terbiasa dengan akhlak yang tercela, sehingga ketika kita tua nanti sebagaimana yang digambarkan syair tadi, kayu yang sudah tua, yang sudah besar itu akan jika sudah bengkok akan sulit diluruskan, bahkan tidak mungkin diluruskan kembali. Itu artinya bahwa ketika kita sudah tua nanti, manakala sejak awal kita berakhlak dengan akhlak yang tercela, maka akan sulit diperbaiki di masa tua nanti. Seperti tidak mungkinnya kita meluruskan kayu yang kuat atau kayu yang sudah tua itu menjadi kayu yang sudah tua, kayu bengkok yang sudah tua, kita luruskan kembali. Itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti itulah contohnya ketika kita masa tua nanti. Maka ketika masa tua nanti kita telah membawa kebiasaan buruk atau akhlak yang tercela, maka akan sulit sekali diperbaiki, karena itu sudah menjadi watak dasar dari diri kita. Maka dari itu kita harus hati-hati dan waspada dari hal seperti itu. Maka sudah sepantasnya, sudah sewajibnya, sudah seyogiannya kita membiasakan diri, membentuk diri kita, membentuk jiwa kita, membentuk raga kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sehingga ketika masa dewasa atau masa tua kita nanti, akhlak yang terpuji itu menjadi watak dasar kita dalam kehidupan kita. Maka watak ini sesungguhnya sesuatu yang sangat penting sekali yang harus kita perhatikan. Karena sesungguhnya tidak berguna apapun yang kita miliki, kecantikan wajah, bagus atau tidaknya pakaian kita, harta kita yang berlimpah, ilmu kita yang banyak, manakala kita tidak memiliki adab yang terpuji atau adab yang baik dan akhlak yang baik. Semua itu tidak akan berguna jika kita tidak memiliki akhlak yang baik. Maka sebaliknya, jika kita sudah memiliki akhlak yang baik, sedikit ataupun banyak ilmu kita pasti akan bermanfaat. Jadi tidak akan terpengaruh cantik atau tidaknya paras kita, bagus atau tidaknya penampilan kita. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur manusia adalah kebaikan akhlaknya, kebaikan budi pekertinya, kebaikan moralnya. Itulah yang terpenting bagi kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat pada kita semua. Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.